Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait manajemen rantai pasok dalam peranan IT di dalam rantai pasokan. Perkenalkan, nama saya Clarissa Azara dengan NIM 230301020012. Latar belakang. Latar belakang peranan IT dalam rantai pasok mencangkup yang pertama itu ada kompleksitas dan globalisasi, di mana mengelola rantai pasokan yang semakin kompleks dan tersebar di berbagai negara. Permintaan konsumen menjawab kebutuhan konsumen yang berubah cepat. Yang ketiga ada efisiensi dan biaya, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Yang keempat ada kemajuan teknologi, memanfaatkan teknologi baru seperti LOT dan AI. Yang kelima ada keamanan dan kepatuhan, memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang keenam ada kolaborasi dan komunikasi, di mana memfasilitasi koordinasi antara berbagai pihak. Yang ketujuh ada sustainabilitas, yaitu mendukung praktik yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait manfaatnya, di mana yang pertama yaitu ada peningkatan efisiensi, mengurangi waktu dan biaya operasional, visibilitas, yang kedua ada visibilitas dan transparansi, yaitu di mana memantau status barang secara real time. Yang ketiga yaitu ada pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana analisis data yang mendalam. Yang keempat ada kolaborasi yang lebih baik, di mana memfasilitasi komunikasi antar pihak. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu pengurangan biaya, yaitu mengelola inventaris dengan lebih baik. Yang terakhir ada keamanan dan kepatuhan, yaitu memastikan standar keamanan dan regulasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tujuannya, di mana tujuannya yang pertama itu ada optimasi proses, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu yang kedua ada pengelolaan inventaris, mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kekurangan stok. Yang ketiga ada integrasi sistem, di mana memastikan aliran informasi yang lancar. Yang keempat ada reduksi waktu siklus, di mana mempercepat waktu siklus pengiriman. Lalu yang kelima ada adaptabilitas, yaitu meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang keenam ada keberlanjutan, yaitu mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengertiannya, yaitu di mana pengertian peranan teknologi informasi, yaitu IT dalam peranan rantai pasok adalah peningkatan efisiensi, integritas, visibilitas, dan transparansi proses bisnis melalui otomatisasi dan analisis data. IT memungkinkan manajemen inventaris yang lebih baik, kolaborasi antar pihak, serta pengurangan biaya dan kesalahan operasional menjadikan rantai pasokan lebih responsif dan andal. Selanjutnya di sini ada pembahasan di mana peranan teknologi informasi yaitu IT dalam rantai pasokan sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. IT memungkinkan otomatisasi proses, integrasi sistem, dan visibilitas real time yang merupakan berkontribusi pada pengelolaan inventaris yang lebih baik, pengurangan biaya, dan peningkatan respon terhadap perubahan permintaan pasar. Selain itu, IT mendukung analisis data yang mendalam untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan memfasilitasi komunikasi serta kolaborasi antar berbagai pihak dalam rantai pasokan. Dengan penerapan IT, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencapai keberlanjutan dalam operasional mereka. Selanjutnya di sini ada permasalahan di mana ketergantungan pada teknologi, yaitu risiko gangguan sistem atau kegagalan teknologi dapat mengganggu aliran informasi dan operasional. Selanjutnya ada biaya implementasi dan maintenance,
di mana investasi awal yang tinggi untuk infrastruktur IT dan biaya pemeliharaan sistem dan dapat menjadi hambatan bagi beberapa perusahaan. Lalu yang keamanan, selanjutnya ada keamanan data, yaitu di mana risiko keamanan terkait dengan pencurian data atau serangan siber dapat mengancam integritas dan keamanan informasi dalam rantai pasokan. Selanjutnya di sini ada bagian terkait supply chain management template diagram, di mana yang pertama yaitu ada supplier. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian, yaitu yang pertama ada supplier, yang selanjutnya dari supplier akan ke manufaktur, yaitu supplier meminta dari manufaktur lalu ke distributor, dikirimkannya ke distributor, lalu ke retail, habis itu langsung ke customer untuk produk. Lalu kalau misalnya informasi itu dari customer atas permintaan dari customer ke retail, dari retail ke manufaktur baru ke supplier. Oke. Selanjutnya ada halaman bagian. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari beberapa halaman bagian tersebut. Yang pertama ada supplier. Supplier dalam konteks peranan teknologi informasi IT dalam rantai pasok adalah pihak atau entitas yang menyediakan barang atau jasa kepada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi atau layanan. IT memfasilitasi hubungan dengan supplier melalui manajemen hubungan efisien, sistem manajemen pesanan, integritas sistem, dan pengelolaan informasi yang memungkinkan kerjasama yang lebih baik dalam memastikan kelancaran aliran barang dan informasi dalam rantai pasokan. Selanjutnya ada manufaktur. Secara singkat, manufaktur dalam peranan teknologi IT dalam rantai pasok merujuk pada proses produksi barang atau komponen oleh perusahaan manufaktur. Peran IT dalam hubungan dengan manufaktur meliputi otomatisasi proses produksi, manajemen produksi yang efisiensi melalui sistem seperti ERP dan MAC, pengelolaan kualitas dan teknologi canggih, dan integritas yang lancar dengan pemasok dan distributor untuk meningkatkan efisiensi dan responsibilitas dalam rantai pasok global. Selanjutnya yaitu ada distributor, di mana secara singkat distributor dalam konteks peranan teknologi yaitu IT dalam rantai pasokan adalah entitas atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengambil produk dari produsen atau pemasok dan mendistribusinya ke titik penjualan atau konsumen akhir. Peranan IT terhadap distributor meliputi penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan inventaris, mengatur pesanan, memantau pengiriman, dan menganalisis data penjualan. IT memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional distributor, mempercepat proses pengiriman, dan meningkatkan respon terhadap permintaan pasar. Selanjutnya ada retailer, di mana retailer itu manajemen inventaris, menggunakan sistem IT untuk mengelola stok produk, memantau persediaan, dan melakukan peramalan permintaan untuk menjaga ketersediaan barang. Selanjutnya ada point of sales atau POS system, menggunakan sistem POS untuk mengatur transaksi penjualan, mengelola pembayaran, dan melacak data penjualan secara real time. Yang ketiga yaitu ada e-commerce platform, yaitu mengelola dan mengoptimalkan platform e-commerce untuk memungkinkan pelanggan berbelanja online dengan mudah, termasuk manajemen pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Selanjutnya di sini ada customer, yaitu secara singkat customer ya dalam konteks peranan teknologi informasi atau dalam rantai pasokan merujuk pada individu atau entitas yang menjadi akhir dari rantai pasokan. Dengan membeli produk atau layanan dari retailer atau distributor, peranan IT terhadap customer dalam rantai pasok meliputi yang pertama yaitu ada pengalaman pembelian, di mana memfasilitasi platform e-commerce yang mudah digunakan dan responsif untuk memungkinkan pembeli produk dengan nyaman. Yang kedua yaitu ada personalisasi layanan menggunakan data konsumen untuk menawarkan rekomendasi produk yang mempersonalisasi dan pengalaman belanja disesuaikan. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan, yaitu menyediakan layanan pelanggan yang efektif melalui berbagai saluran komunikasi seperti live chat, email, dan telepon.
yang didukung oleh sistem IT untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu ada analisis preferensi konsumen, di mana mengumpulkan dan menganalisis data perilaku belanja konsumen untuk memahami preferensi mereka, memprediksi permintaan, dan mengoptimalkan rantai pasokan. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama ada pengelolaan risiko dan keamanan, di mana implementasi solusi keamanan yang kuat dan pemantauan terus-menerus untuk mengurangi risiko serangan siber dan kebocoran data. Yang kedua yaitu ada investasi dan infrastruktur IT, yaitu yang bisa dijelaskan perencanaan investasi jangka panjang untuk infrastruktur IT yang scalable dan mudah diperbarui untuk mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang. Yang ketiga yaitu ada integrasi sistem yang lebih mudah, di mana penggunaan platform integrasi yang memungkinkan berbagai sistem IT berbeda untuk berkomunikasi dan berintegrasi dengan lancar. Selanjutnya di sini ada perusahaan yang menggunakan peranan IT di dalam rantai pasokan. Salah satu contohnya itu ada Amazon. Sistem manajemen gudang warehouse management system Amazon yaitu menggunakan teknologi canggih untuk mengelola gudang mereka secara efisien, termasuk robotika dan otomatisasi. Pelacakan pengiriman, shipment tracking, dengan sistem pelacakan real time, pelanggan dapat memantau sistem pengiriman barang mereka. Yang selanjutnya ada analisis data, yaitu menggunakan big data dan machine learning untuk memprediksi permintaan dan mengoptimalkan inventaris. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya, yaitu di mana kesimpulan tentang peranan teknologi informasi IT dalam rantai pasok menunjukkan bahwa IT memiliki peranan yang krusial dalam meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan koordinasi operasional. Dengan otomatisasi proses, integrasi sistem yang lancar, dan analisis data yang mendalam, IT memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris dengan lebih baik, mengurangi biaya operasional, dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Penggunaan IT juga mendukung kolaborasi yang lebih baik antar mitra dalam rantai pasok dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan dan privasi data. Dengan demikian, penerapan yang efektif dari IT tidak hanya meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dan adaptif di pasar global yang dinamis. Selanjutnya di sini ada saran di mana investasi dalam infrastruktur IT yang scalable, pastikan infrastruktur IT dapat berkembang dengan sejalan dengan pertumbuhan perusahaan yang berubah kebutuhan pasarnya. Yang kedua yaitu ada pemilihan dan implementasi sistem IT yang tepat. Pilihlah sistem IT yang sesuai dengan kebutuhan spesifik rantai pasokan perusahaan, seperti sistem manajemen inventaris, solusi pemrosesan pesanan, dan platform kolaborasi. Yang terakhir ada integritasi sistem dan efisiensi. Gunakan platform integrasi untuk memungkinkan berbagai sistem IT berbeda untuk berkomunikasi dengan lancar, mengoptimalkan aliran informasi antar berbagai mitra dalam rantai pasokan. Selanjutnya ada saran yaitu di mana peningkatan keamanan siber, lindungi data dan sistem IT dari ancaman siber dengan mengadopsi langkah-langkah keamanan yang kuat seperti enkripsi data, pemantauan keamanan, dan pelatihan karyawan tentang praktik keamanan siber. Lalu selanjutnya ada adopsi teknologi terbaru. Tetap up to date dengan teknologi terbaru seperti LOT, Big Data Analysis, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan visibilitas, prediksi permintaan, dan efisiensi operasional. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana berikan pelatihan reguler kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi baru dalam rantai pasokan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Apanya?